Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Suwanadi sebagai moderator yang sangat moderat menurut saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI, Purnawirawan Dr. Muldoko SIP, walaupun sudah mengundurkan diri dari daring ini, tapi menurut saya kehadiran beliau adalah sesuatu yang privilege bagi kita, memberikan penguatan terhadap kegiatan ini, karena di tengah-tengah kesibukan beliau dia berkenan hadir bersama-sama kita memberikan materi terkait dengan peran perguruan tinggi dan yang diselenggarakan oleh S2 PLS Pasca Sarjana Unesa. Luar biasa nih S2 PLS Pasca Sarjana Unesa bisa menghadirkan beliau, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko SIP. Tadi juga merupakan penyegaran kita terkait dengan materi yang luar biasa. Yang saya hormati Prof. Rusminingsih sebagai sahabat saya, sebagai dosen saya, yang sudah mempresentasikan materinya tentang peran pendidikan keluarga kaitannya dengan COVID-19. Dan tentunya yang saya hormati panitia keseluruhan, termasuk Ketua Jurusan S2 PLS, Pasca Sarjana Unesa, Dr. Gunardi, dan juga para hadirin yang saya hormati yang hadir di acara daring seminar ini. Sebelum masuk ke materi, saya menyampaikan kepada para peserta bahwa di Pasca Sarjana itu, Pasca Sarjana Unesa, ada jurusan S2 PLS yang menurut saya jurusan yang sangat potensial untuk mengembangkan kompetensi para akademisi PLS, juga para praktisi PLS. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Staf Kepresidenan, ada peluang yang bisa kita kerjakan ya untuk jurusan PLS tentunya yang ada di Pasca Sarjana Unesa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko tadi tentang penelitian, ya, peran perguruan tinggi dalam hal ini melakukan penelitian, pengkajian data dan fakta di lapangan sehingga bisa menjadikan bahan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan terhadap COVID-19 ini. Kalau Fakultas Kedokteran terkait dengan ranah kedokteran, tapi untuk jurusan PLS itu bisa mengakomodasi apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI Muldoko tadi terkait dengan pengkajian data dan fakta di lapangan, mungkin terkait dengan perilaku sosial dalam menghadapi atau dalam era new normal ini. Kita tahu bahwa new normal ini memang merupakan salah satu extraordinary problem ya. Coba Mbak di judulnya. Jadi new normal ini merupakan extraordinary problem, masalah yang memang luar biasa yang menggetarkan dunia. Ada 215 negara, belum masuk itu ya. Ada 215 negara yang memang menghadapi yang disebut dengan pandemi ini. Ini ada suara masuk ya. 215 negara yang menghadapi masalah dunia ini, yaitu masalah COVID-19 yang merupakan masalah yang complicated, sophisticated, yang dampaknya masif. Sehingga sebagian besar masih ada masyarakat kita yang takut, bahkan super takut, padahal takut itu, apalagi ketakutan yang berlebihan, itu bisa membuat fisik kita lemah, tidak bisa imun dengan baik. Oleh karena itu,
materi yang diberikan kepada saya tentang peran PNF di era new normal ini sangat pas ya kaitannya dengan kondisi posisi sekarang ini. Sebenarnya peran PNF itu apa di era ini? Adakah peran PNF? Maka ini akan kita kupas, kita sampaikan atau kita bahas maksud saya terkait dengan peran PNF di era new normal. Lanjut. Kemudian di dalam apa? Di dalam new normal ini memang sudah ada panduan dari WHO ya. Kita bisa melihat di layar tuh panduan WHO. Bagaimana pedoman menuju normal menurut WHO. Mohon maaf ini bisa dianu ya, suara-suara yang enggak jelas masuk. Tolong. Suara-suara yang tolong host. Minta tolong host dimatikan suaranya. Selain saya mungkin di mute aja ya. Baik, lanjut. Tentang new normal life. Next. New normal life. Tentunya kita bisa melihat dan juga mendengarkan bahkan ya menyimak bersama-sama bahwa sebagian besar masyarakat itu masih belum tahu binatang apa itu new normal life. Apa yang dimaksud dengan new normal life? Apa yang dimaksud dengan new normal? Kalau saya menyebutnya new normal life. Jadi merupakan apa? Meninggalkan kebiasaan pola hidup lama yang tidak sehat dan mengimplementasikannya tata kehidupan, perilaku baru dengan tatanan hidup yang sehat. Itu menurut saya esensi dari new normal. New normal life, kehidupan untuk tata pola kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Contoh yang sederhana, new normal life itu adalah mencuci tangan. Itu saya yakin masih banyak masyarakat yang belum bisa mencuci tangan dengan benar, dengan langkah-langkah yang tepat. Mencuci tangan dengan air mengalir dan waktunya sekitar 20 detik. Memang tidak perlu pada waktu mencuci tangan itu ada jam di sebelahnya itu ya. Yaitu perkiraan. Yang penting jangan sampai kurang dari 20 detik karena itu kaitannya dengan menghilangkan yang disebut dengan virus. Nah, ini penting ya. Jadi new normal ini sebenarnya satu, biasakan cuci tangan. Walaupun tidak ada COVID, biasakan cuci tangan. Nah, untuk membersihkan tangan, apalagi dipakai makan, kalau nggak cuci tangan itu kan itu lebih berbahaya. Kemudian biasakan cuci tangan tidak tergesa-gesa, tapi cuci tangan yang benar. Dan jangan menggunakan selain sabun. Dalam arti selain sabun artinya selain yang bisa membunuh kuman. Diharapkan yang memang sabun atau deterjen yang lain yang bisa membunuh kuman. Itu yang pertama. Ini masyarakat kadang-kadang belum tahu. Mungkin kalau diteliti ya, itu peluang kita ya untuk meliti seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap new normal life. Termasuk cuci tangan yang benar. Yang kedua pakai masker, kebiasaan menggunakan masker. Terutama nanti kalau COVID sudah hilang, gunakan masker bagi yang sakit. Nah, selama COVID masih, apalagi di Surabaya di zona merah ya, merah pekat, ini tentunya masih tetap menggunakan masker. Kemana saja, bahkan sekarang akan didenda kalau tidak. Itu poin kedua, di samping cuci tangan, gunakan masker. Dan masker pun masker yang baik, yang benar. Cara menggunakannya dan masker yang relatif berkualitas. Kemudian berikutnya, jaga jarak, yaitu physical distancing dan social distancing. Jadi upayakan selalu jaga jarak. Ketika pandemi masih posisi seperti ini, dan saya yakin new normal life ini bukan berarti dilakukan ketika pandemi habis, ketika pandemi sudah
belum habis katakan, tapi masih ada, itu pun masih digunakan. Bahkan nanti setelah selesai pun seperti cuci tangan itu tetap harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini merupakan garapan pendidikan non formal ya. Bagaimana memberikan penyuluhan dan seterusnya, melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat terhadap COVID. Itu yang menurut saya merupakan bagian dari yang bisa dilakukan oleh teman-teman di jurusan PLS. Tentunya di jurusan lain juga bisa. Berikutnya, ada satu pertanyaan yang perlu kita cermati bersama. Mengapa pendidikan non formal memiliki peran yang cukup signifikan di era new normal? Jadi pendidikan non formal ini merupakan salah satu jalur pendidikan yang menurut saya sangat berperan dibandingkan dengan pendidikan sekolah ketika ada COVID-19. Ini nyaris pendidikan sekolah sudah tidak banyak berfungsi terkait dengan COVID-19. Hanya pendidikan, terutama pendidikan non formal informal yang banyak atau dominan memiliki cukup dominan mengatasi COVID-19. Perannya sangat tinggi karena memang untuk pemahaman dan memberikan pemahaman, pengetahuan dan perilaku sikap masyarakat pada saat ini satu-satunya yang lebih tepat ya itu adalah pendidikan non formal. Sehingga pendidikan non formal memang betul-betul dioptimalkan. Nah, pertanyaan mengapa PNF memiliki peran di era new normal ini? Jawabannya yang pertama, berikutnya, karena PNF memiliki dasar filosofis, dasar pedagogis dan andragogi, kemudian dasar sosiologis. Jadi minimal 3 dasar yang dimiliki PNF inilah yang menjadikan dasar mengapa pendidikan non formal sangat berperan ketika terjadinya COVID-19 untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran kepada masyarakat. Yang pertama dasar filosofis. Kita lihat berikutnya. Dasar filosofis. Halo, bagian teknisi. Dasar filosofis yang pertama, tolong slide-nya dilanjutkan. Dasar filosofis yang pertama adalah lifelong learning. Lifelong learning. Jadi mohon ya Mbak bagian teknisi tolong cermati apa yang saya sampaikan sehingga tidak ada jarak. Lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Ini dasar filosofi dari pendidikan non formal. Belajar sepanjang hayat, belajar tidak mengenal usia, bahkan sampai usia tua renta termasuk belajar bagaimana pola tatanan hidup baru new normal ini dimulai juga dari anak-anak sampai orang lansia. Kita bisa melihat di gambar nih, para lansia ini masih ikut belajar kejar paket C, ada ikut keaksaraan. Bapak Saudara bisa melihat ini, mantan Menteri Kelautan juga ikut kejar paket C, pendidikan luar sekolah, tidak mengenal apakah dia menteri sudah tua atau yang muda. Kebetulan Bu Susi ini dikejar paket C di Jakarta ya, itu ada bukti kartu kejar paket C-nya dan sudah dapat sertifikat. Ini contoh dari seorang menteri yang sangat terbuka, tidak malu-malu ikut kejar paket C karena lifelong learning. Bu Susi mempelajari dan memahami lifelong learning. Dan juga dari anak-anak ya. Dari belajar bahkan sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat.
Ini prinsip belajar lifelong learning inilah. Maka dalam masa pandemi ini, untuk orang-orang tua itu bisa diberikan materi penyuluhan khususnya pada orang tua. Berikutnya dasar filosofis yang kedua adalah flexible learning. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dalam keadaan apa saja. Luar biasa sebenarnya pendidikan non formal ini. Maka saya tidak sependapat di pasal 26 itu pendidikan non formal sebagai penambah, pengganti, pelengkap. Saya mengharapkan pendidikan non formal duduk sejajar dengan pendidikan formal bersama-sama ikut mencerdaskan bangsa, ikut mencapai tujuan pendidikan nasional. Tidak ada diskriminasi. Karena pendidikan non formal ini justru dalam era seperti ini sangat dibutuhkan juga. Karena ada terjadi flexible learning. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dalam keadaan apa saja. Belajar bisa di rumah, di masjid, di pendopo kelurahan, kantor, tempat rekreasi, di bawah pohon. Gitu ya. Kemudian di daerah terpencil, waktunya bisa pagi hari, siang hari, sore hari, tergantung kebutuhan warga masyarakat, waktu luangnya, dan dalam situasi dan kondisi apapun bisa dilakukan. Dan ini terbukti, flexible learning ini diakomodasi oleh wakil presiden kita. Coba dilihat gitu. Mbak, yang flexible learning di atasnya belum mana Mbak ya? Halo? Di flexible learning kita bisa lihat itu Pak Wakil Presiden kita, Pak Ma'ruf Amin itu dalam kondisi COVID dia menerapkan pendidikan non formal. Jangan diremehkan pendidikan non formal itu. Kita lihat itu di gambar paling pojok itu. Itu gambarnya Wakil Presiden kita, Pak Ma'ruf Amin. Dalam kondisi COVID dia belajar melalui media. Karena belajar pendidikan non formal bisa saja melalui media. Itu contoh konkret ya. Belajar di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Oke, berikutnya dasar pedagogis ya, andragogi dulu. Pembelajaran yang andragogi, belum sosiologis belum. Belajar PNF menggunakan pendekatan andragogi dan pedagogi. Jadi pembelajaran orang dewasa, pembelajaran untuk anak-anak yang pedagogi. Ini merupakan salah satu ciri khas dari pendidikan non formal dengan pendekatan andragogi. Kita bisa lihat belajar di masjid, belajar dengan webinar. Webinar ini bagian dari pembelajaran PNF, pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu dari yang tidak terstruktur sampai ke yang terstruktur seperti paket A, paket B, paket C. Kita bisa melihat itu pembelajaran orang dewasa, bapak-bapak itu sedang sibuk, sedang asik mengerjakan soal ujian. Berikutnya dasar sosiologis bahwa pendidikan non formal dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi PNF benar-benar pembelajaran mengakar dari bawah, dari masyarakat, secara grassroots, bottom up, sesuai kebutuhan masyarakat. Arah utama pendidikan adalah empowering of society, pemberdayaan masyarakat. Ini dasar sosiologis yang luar biasa juga untuk pendidikan non formal. Enggak ada di pendidikan formal seperti dari, oleh, dan untuk itu. Ini hanya merupakan dasar sosiologis yang ada di pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Maka betapa hebatnya pendidikan luar sekolah, perannya banyak. Maka teman-teman ini ya yang belum yang pengelola PNF, kemudian yang punya PKBM, LKP, PAUD itu masuk itu jurusan PLS S2 yang masih belum S2 untuk mencari mendalami lebih lagi bagaimana esensi pendidikan non formal dalam kiprahnya mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang bagaimana peran pendidikan non formal di era new normal? Perannya yaitu peran PNF sangat esensial di era new normal ketika pendidikan formal sekolah angkat tangan tidak mampu menjangkau semua masyarakat,
untuk memberikan pembelajaran, untuk memahami, dan mampu melakukan kegiatan apa saja yang harus dikerjakan masyarakat pada masa new normal. Sehingga pada masa new normal itu pendidikan formal sekolah nyaris susah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena memang sekolah itu sementara harus off karena harus belajar di rumah. Kalau saya menyebutnya bukan dari rumah, belajar di rumah. Belajar itu aja belajar di sekolah, belajar di rumah. Bekerja itu bekerja di kantor, satunya bekerja di rumah. Nah, bekerja bisa di rumah untuk melaksanakan tugasnya, belajar juga bisa di rumah. Sangat esensial di era new normal ini ketika pendidikan formal susah untuk ambil bagian di dalam memberikan pemahaman tentang new normal kepada masyarakat. Berikutnya, peran PNS mentransfer. Mbak, sudah masuk ke berikutnya. Lanjut. Peran PNS mentransfer pengetahuan, itu tadi sudah slide-nya. Peran PNS mentransfer pengetahuan dan pemahaman dan sikap dan skill kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan ketika di new normal melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, diklat, workshop, dan seminar atau webinar seperti ini, siaran program TV. Ini merupakan bentuk-bentuk peran PNF di dalam new normal. Ada workshop, ada pelatihan, ada penyuluhan di masyarakat, di RT, RW, ada penyuluhan tentang bagaimana sebenarnya new normal itu, bagaimana melakukan dan seterusnya melalui webinar semacam ini. Ini peran pendidikan non formal yang mungkin sebagian besar orang nggak tahu bahwa ini merupakan peran pendidikan non formal. Sehingga acara ini sebenarnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat betapa esensinya PNF, pendidikan non formal, merupakan salah satu pendidikan alternatif untuk mencerdaskan bangsa dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Terakhir, terima kasih sesuai dengan harapan moderator, tidak terlalu lama, tetapi sesuai dengan waktu yang diberikan dan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih dan selamat menuju new normal. Semoga kita sehat, semoga kita sehat, semoga kita sehat dan happy. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.